Roar. Roar. Adik-adik, bagaimana ya caranya mengaum yang keren ya? Apa seperti ini adik-adik? Roar. Roar. Simba, sedang apa kamu nak? Ngapain kamu mengaum-ngaum sendiri? Ini Pak, tadi Simba ini mau jadi mengaum yang keren kayak Papa. Simba, untuk menjadi singa yang hebat, bukan singa yang paling pandai mengaum. Tetapi singa yang hebat itu adalah singa yang bisa menjaga hutan ini dan menolong binatang-binatang yang lain. Bagaimana Pak caranya mengaum yang keren itu Pak? Sebelum Papa beritahu, kita berdoa dulu. Simba dan adik-adik di rumah, ikuti Papa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul Hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah online Eagle Kids. ibadah online Eagle Kids. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak yang baik. menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. Jadi begini Simba, untuk menjadi singa yang hebat dan baik, dimulai sejak kecil, kita harus, Simba dan adik-adik tebak ya, ini huruf apa? Itu huruf O Pak. Betul. Yang kedua, ini huruf apa? Ini huruf D kalau sebelah kiri, sisi kiri. Kalau sisi kanan B ya Pak? Betul sekali. Sekarang yang ketiga, ini huruf apa Simba? Adik-adik, kira-kira ini huruf apa ya adik-adik? Huruf E ya Pak? Betul sekali, Simba dan adik-adik di rumah hebat sekali. Sekarang yang terakhir, ini huruf apa? Ini Simba tahu Pak, seperti saat memuji Tuhan. Ini huruf Y Pak. Hebat. Jadi Simba, rahasia untuk menjadi singa yang baik dan hebat adalah keempat huruf tadi. Coba Simba sebutkan dalam bahasa Inggris ya. Tadi huruf pertama O. Huruf kedua tadi B. Ketiga E. Yang terakhir sama seperti saat memuji Tuhan huruf Y. Kalau digabung jadi OP Pak. Ya, rahasia untuk menjadi singa yang hebat adalah obey. Obey artinya taat dan nurut. Jadi Simba sejak kecil harus obey kepada papa dan mama. Adik-adik di rumah juga harus obey ya. Sekarang kita nyanyikan lagu ini. O-B-E-Y, obey. O-B-E-Y, obey. I will obey, you will obey, we will obey our dad. O-B-E-Y, obey. O-B-E-Y, obey. I will obey, you will obey, we will obey our mom. Oke Papa, kalau menjadi singa yang keren, I will obey my parents. Adik-adik, kita ikuti saya lagi ya. I will obey my parents. Oke Simba, kalau gitu Papa pergi dulu. Apakah Simba bisa menjadi singa yang baik, diam di sini sendirian? Yes Dad. Oke, tapi Simba, karena ini sehabis hujan, Simba jangan kemana-mana. Apalagi ke area rawa. Nanti Simba jatuh tidak bisa keluar. Apa Simba bisa? Yes Dad, I will obey my parents. Oke, bagus sekali kalau gitu. Papa pergi dulu. Adik-adik,
Apa Simba harus diam di rumah aja ya? Tapi Simba ini bosen. Simba mau keliling hutan. Yuk adik-adik, yang mau ikut Simba keliling hutan sambil ikut Simba nyanyi ya. Groar. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita loh. Baik kita dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita semua. Kita mau untuk berjalan dalam firman Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ke sini. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Adik-adik, kasih Yesus itu indah sekali loh. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga, lebih indah dari apapun. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, siapa? Oh Yesus, katakan sekali lagi dengan keras, siapa? Yesusku. Haleluya. Adik-adik ikutin kakak ya, lebih semangat lagi. Bisa? Kakinya diangkat yang tinggi. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Sekali lagi. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Namanya siapa? His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Sekarang bahasa Indonesia. Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, diputar ya tangannya.
Wah, aku di mana ini? Kayaknya aku tersesat. Hah? Aku ada di rawa-rawa. Tadi kata papa, aku nggak boleh ke sini. Waduh, aku harus cepat pulang. Tapi jalan kemana ya? Ke arah sana atau ke sini ya? Tolong, tolong, aku terjatuh. Kata papa tadi aku nggak boleh ke sini. Maafkan Simba, Pak. Aku harus ikutin kata papa tadi. Tolong. Dum, 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 Suara apa itu? dum, Aku takut. dum, 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 dum. Hei, anak singa, apa yang kamu lakukan di sini? Pak Gajah, aku tersesat. Aku nggak bisa pulang ke rumah. Nama aku Simba, Pak Gajah. Simba? Kamu Simba si anak raja hutan? Iya betul, Pak Gajah. Aku Dumbo. Aku teman papamu. Tenang saja. Aku akan membantumu dan menolongmu. Sini, aku bantu berdiri. Pegang belalaiku ya. Terima kasih, Pak Dumbo. Sama-sama. Apakah papamu tidak memberitahumu untuk tidak ke rawa-rawa sini, Simba? Di sini sangat berbahaya sekali. Tadi Papa sudah bilang kalau aku nggak boleh ke sini, tapi aku nggak taat. Mulai sekarang, I will obey my parents. Good. Yuk, aku antar kamu pulang. Iya, Pak Dumbo. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang ke kita. Kita mau menyembah Dia ya adik-adik. Kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Boleh taruh tangan di dada seperti ini. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your word that tells me to you I belong. True, I'm weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. Adik-adik, tangan Tuhan Yesus itu siap menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ingat dengan kita. Dengan kita memuji Tuhan, itu adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Ada perasaan damai, sukacita yang ada di dalam hati. Kita sama-sama mau memuji Tuhan ya. Kita mau katakan,
Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your word that tells me through you I belong. True, I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. My heart just overflow. My heart just overflow. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa pada ibadah online hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami boleh ibadah online bersama, biarlah Engkau yang menyertai kami, membimbing kami, dan biarlah kami memahami isi hati-Mu Bapa melalui firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Ya. Adik-adik, di rumah pernah enggak ditegur, dimarahin sama papa mama? Misalnya papa mama bilang belajar dulu baru boleh bermain. Adik-adik lebih asik bermain terus sampai lupa belajar. Akhirnya papa mama marah. Nah, itu adalah sebuah perilaku atau tindakan yang tidak taat, tidak nurut dengan papa mama. Menurut adik-adik, apa sih arti dari ketaatan itu? Ketaatan itu adalah sebuah sikap, perilaku, menuruti keinginan, menuruti perintah, menuruti perkataan orang yang kita taati. Contohnya lagi ya, waktu mama bilang habis makan piringnya ditaruh di dapur ya. Habis makan, terus si anak kecil itu piring kosongnya ditaruh di dapur. Wah, mama papa seneng enggak? Seneng. Kenapa? Karena nurut. Habis dikasih tahu piringnya taruh di dapur, ditaruh di dapur. Nah, itu adalah sebuah sikap taat pada orang tua. Ya, taat pada orang tua itu bukan karena takut sama papa mama, bukan. Tapi ketika adik-adik taat sama papa mama, apa dasarnya? Karena adik-adik sayang, karena adik-adik mengasihi papa mama. Kalau adik-adik sayang sama papa mama, mengasihi papa mama, suka nggak bikin papa mama sedih atau bikin papa mama marah? Enggak ya. Kalau adik-adik sayang sama papa mama, kalau adik-adik mengasihi papa mama, pasti mau menyenangkan hati papa mama. Jadi dasar dari sebuah ketaatan adalah apa? Yang pertama adalah dasarnya adalah kasih. Sekali lagi ya, dasar dari ketaatan itu adalah kasih. Adik-adik sayang dengan papa mama, mengasihi papa mama, maka adik-adik akan taat dengan dasar apa? Mengasihi, nggak pengen papa mama sedih. Oke, kita katakan sama-sama ya. I will obey my parent. Dengan gerakan ya sekarang ya. Gini, I will obey my parent. Sekali lagi ya, I will obey my parent. Wah, luar biasa. Semuanya mau ya taat sama papa mama? Oke, setelah tadi dasarnya adalah kasih.
ketika kita mengasihi papa mama tidak hanya sewaktu ada papa mama saja, tapi ada atau tidak ada papa mama, adik-adik tetap taat, tetap nurut. Misalnya tadi ya, disuruh belajar. Ti, belajar ya. Di dalam kamar, papa mama keluar nih, mama misalnya masak, papa bekerja. Ada atau tidak ada papa mama, adik-adik tetap belajar. Jangan, papa mama nggak ada, mainan game lagi. Nah, itu juga nggak boleh. Taat pada orang tua, kasih dan juga melakukannya ada ataupun tidak ada papa mama. Ketaatan dengan papa mama, ketika ada ataupun tidak ada, itu ada yang melihat loh. Siapa? Ya, betul. Tuhan Yesus pun melihat. Oke, kemudian poin kedua tadi dari setelah dasar dari kasih, yang poin kedua adalah taat pada orang tua sama dengan taat pada Tuhan. Ketika Tuhan lahir di dunia, ketika Tuhan mengambil wujud manusia, Tuhan Yesus tidak sombong. Tuhan Yesus tetap sayang dan mengasihi ibunya Maria, seperti cerita pada berikut ini. Perjamuan di Kana. Pada suatu hari, ada perjamuan pernikahan di sebuah kota bernama Kana. Tuhan Yesus, Maria ibunya, dan murid-muridnya juga diundang dalam perjamuan tersebut. Banyak tamu-tamu yang berdatangan. Mereka bersuka cita dengan pesta yang penuh dengan makanan dan minuman tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari terjadi keributan di belakang. Ternyata para pelayan lagi kebingungan sebab mereka kehabisan anggur. Hal yang memalukan kalau sampai hal itu diketahui oleh para tamu. Oleh karena itu, para pelayan kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada waktu itu, Maria, ibu Yesus, melihat kejadian tersebut. Ia segera memanggil Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur," dengan maksud supaya Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, saatku belum tiba." Tetapi Maria, ibu Yesus, segera memanggil pelayan-pelayan dan berkata kepada mereka, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan kosong yang disediakan untuk membasuh kaki. Maka Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh." Para pelayan yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka melakukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka mengisi ke-6 tempayan tersebut penuh dengan air. Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Para pelayan itu menurut saja dan mengambil air dari dalam tempayan yang baru saja mereka isi. Kemudian membawanya kepada pemimpin pesta. Pada waktu pemimpin pesta merasakan air yang diberikan oleh pelayan itu, ia sangat terkejut. Segera pemimpin pesta memanggil pengantin laki-laki dan perempuan. Dan dia berkata, "Biasanya kalau ada pesta, semua orang akan menghidangkan anggur yang terbaik terlebih dahulu. Setelah puas minum, baru dihidangkan anggur yang biasa. Tetapi engkau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang baru dikeluarkan." Pemimpin pesta dan mempelai laki-laki tidak tahu dari mana asal anggur terbaik itu. Tetapi pelayan-pelayan, mereka tahu persis dari mana datangnya anggur itu, dan pestanya dapat berjalan kembali dengan baik. Itu adalah mujizat yang pertama dibuat Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Mujizat ini terjadi ketika mamanya Tuhan Yesus atau ibunya Tuhan Yesus bernama Maria. Dia meminta Tuhan supaya Tuhan Yesus menolong orang-orang ini, supaya mereka tidak kehabisan anggur. Ya, ketika itu Tuhan Yesus menjawab, "Ibu, saatku ini belum mulai." Jadi Tuhan Yesus seharusnya belum saatnya, belum waktunya untuk dia mulai melakukan mujizatnya. Tetapi apa yang dilakukan sama mamanya
Tuhan Yesus. Dia mengambil peran sebagai mamanya kan. Nah, kemudian dia terlihat sedikit memaksa. Ya, memaksa Tuhan Yesus. Jadi dia langsung bilang, "Ayo pelayan-pelayan, sudah kamu ikuti aja. Katanya Yesus, apa kamu lakukan?" Dan terjadilah demikian. Mujizat pertama terjadi. Apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus ketika dia diperlakukan demikian oleh mamanya? Ya, Tuhan Yesus tidak komplain. Ya, Tuhan Yesus tidak bersikap yang tidak baik. Tuhan Yesus tetap taat. Ya, berusaha taat sama mamanya karena dia tahu dia saat ini dalam posisi sebagai anak dari Ibu Maria. Jadi apa? Tuhan Yesus benar-benar memberikan teladan bagi kita. Ya, adik-adik di rumah, kalau Tuhan aja bisa taat sama orang tuanya, taat sama mamanya loh. Dia menghormati perkataan mamanya. Dia tidak pakai membantah. Ya, berkata balik sama mamanya atau membentak. Enggak. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya mama kita menyuruh sesuatu sama kita dan mungkin itu kita tidak suka untuk melakukannya, jangan pernah kita berkata balik kepada mama. Ya, jangan sampai kita malah pakai kata-kata yang tinggi nadanya. Kalau kita mau menjelaskan keadaan kita tidak bisa melakukannya, lakukanlah dengan cara yang terbaik, dengan sabar, dengan kata-kata yang lemah lembut. Hindari perkataan yang tinggi, berkata dengan nada tinggi, perkataan yang keluar dari hati yang panas. Jangan pernah. Ya, malah apa? Ketika kita ngomong sama papa atau mama kita, pakai bahasa yang kata-kata yang lebih lembut dari yang biasanya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa jadi anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mulai hari ini kalian juga harus bisa seperti Tuhan sudah memberikan teladan. Dia menghormati mamanya. Kita juga bisa menghormati mama kita. Seperti Tuhan itu obey sama mamanya. Kita juga bisa obey sama mama papa kita. Kita juga bisa taat. Kita mau ikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, oke. Dan yang ketiga, ketika kita taat, kita itu tahu kalau apa? Orang tua kita itu punya maksud yang baik. Ketika mereka memberikan peraturan, ketika mereka itu kasih kita perintah untuk melakukan sesuatu, ketika mereka itu mengaturkan sesuatu untuk kita, meski kadang-kadang kelihatannya agak memaksa gitu. Tapi percayalah, setiap apa yang dikatakan orang tua kita, mereka itu punya maksud yang baik. Karena apa? Orang tua kita itu sayang sama kita, adik-adik. Ya, adik-adik, segera kalau kalian punya perasaan yang tidak baik, misalnya curiga sama mamaku. Kenapa sih mamaku tuh suruh-suruh aku seperti ini? Buang semuanya. Ganti dengan apa? Dengan pemikiran, mama papaku punya rencana-rencana yang baik untuk aku. Mama papaku punya maksud yang baik. Mama papaku tuh selalu memikirkan aku untuk hal-hal yang baik terjadi dalam hidupku. Ya, kakak ketika anaknya kakak lahir, ya, kakak sekarang punya 1 orang anak. Ya, sekarang habis ini 2 anaknya. Waktu anak kakak yang pertama lahir, ketika kakak lihat anaknya kakak gitu kan, masih bayi gitu, diranjang. Wah, dalam hati kakak langsung berkata gini, Tuhan tolong aku, berkati aku Tuhan, supaya apa? Supaya aku bisa membuat anak ini sukacita di dalam hidupnya. Anak ini diberkati, anak ini enggak berkekurangan, anak ini terima damai sejahtera. Kakak sebagai orang tua, kakak itu menaikkan doa-doa kakak. Supaya apa? Supaya anak-anak kakak menerima sesuatu yang baik, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Kakak percaya, orang tua kalian di rumah sama seperti itu. Setiap orang tua selalu memikirkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Yuk kita sekarang buka Alkitab kita ya, di Efesus. Adik-adik, buka, bawa Alkitabnya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ini firman Tuhan. Ya. Efesus ayat 6
pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan bilang, ya, ini perintah loh, perintah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita taat sama orang tua kita. Kalau kita tahu orang tua kita setiap perkataan mereka dimaksudkan untuk hal yang baik, firman Tuhan lebih mendorong kita taat. Kenapa harus taat? Firman Tuhan bilang apa? Karena memang harus seperti itu. Sudah gak usah dipikir hal-hal yang lain. Kenapa kamu harus taat sama orang tuamu? Harus demikian. Itu perintah firman Tuhan seperti itu. Jadi gak ada alasan, taat saja. Selama perintah dan perkataan orang tua kita itu tidak melanggar, tidak keluar dari firman Tuhan, kalian harus taat. Ya, terus ayat kedua, firman Tuhan bilang apa? Selain taat, hormati ayah dan ibumu. Ya, kita harus menghormati, dan itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah himbauan. Itu sebuah perintah, seperti aturan. Kalau di sekolah ada aturan, ada rule-nya harus apa, harus apa. Begitu juga ini. Tuhan memberikan ini di Alkitab kita, supaya apa? Supaya kita mentaatinya. Ya, ini sebuah perintah. Taat, hormati. Hormati orang tuamu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kalian taat. Dengan cara apa? Dengan sikap kita ketika kita itu berhadapan dengan orang tua kita. Ketika kita itu berkata-kata kepada orang tua kita. Ketika kita apa? Taat melakukan. Juga bukan cuman oh ya, tapi tidak dilakukan. Lakukan, ya. Setiap perkataan orang tua kita itu taati. Ya. Adik-adik di rumah, mulai hari ini yuk belajar taat ya. Belajar hormat. Tidak boleh membantah, tidak boleh berkata balik kepada orang tua kita. Jangan pakai kata-kata yang keras untuk orang tua kita ya. Meskipun kita tahu, mungkin kita merasa, aduh, papa mamaku ini salah. Harusnya nggak seperti itu. Tapi apa? Pakai cara yang baik. Ambil waktu yang tepat. Jangan waktu mamamu lagi memberikan perintah, terus karena kita nggak lakukan apa-apa, nggak malah jalan-jalan, nggak melakukannya, terus akhirnya marah, terus kita berkata balik, mama ini yang salah. Jangan sekali-sekali melakukan kayak gitu. Ya, cari waktu yang terbaik. Ya kalian, ya Pak, gitu aja. Terus apa? Nanti ketika sudah reda, kalian datang. Ma, tadi itu gini loh. Ya, ceritanya seperti ini sehingga saya tuh tidak bisa melakukan seperti yang mama mau. Ya, pakai waktu yang baik, pakai tone suara, nada kita, pakai nada suara yang rendah. Ya, menghormati orang tua. Oke? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu kan, poin pertama tadi apa? Sayang. Jangan lupa, itu jadi hal yang terutama. Kasih. Ketika kita itu belajar untuk mengasihi orang tua kita, kita tahu mereka itu bermaksud yang baik, dan menghormati orang tua dan taat sama orang tua itu adalah perintah. Mulai hari ini, lakukan yuk. Ya, sama-sama dengan kakak. Jangan pernah kita tuh dalam pikiran kita ada gini. Oh ya, sekarang waktu kecil aku kan nggak bisa apa-apa. Aku taat. Nggak apa-apa wis. Tapi nanti waktu gede, jangan sampai seperti itu. Usia berapapun kalian, waktu kalian masih kecil, maupun nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian nggak lagi tergantung sama orang tua. Kalian bisa kerja sendiri untuk kalian beli barang-barang kalian. Ingat, tetap harus hormat. Tetap harus taat sama orang tua kita. Supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya panjang umurmu dan kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adik, yuk sekarang tutup Alkitabnya. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Itu benar-benar mengingatkan setiap kami Tuhan. Setiap adik-adik juga di rumah Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan hari ini kami ikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menghormati orang tuanya. Kami juga mau jadi anak-anak yang menghormati orang tua kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak yang selalu taat sama orang tua kami. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami. Berikan hati yang penuh dengan kasih kepada orang tua kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang penuh kesabaran. Tuhan tolong supaya Roh Kudus itu ingatkan kami ketika kami mau marah, mau berkata kata-kata yang tidak baik. Supaya kami bisa berhenti dan stop. Supaya kami tetap terus. Kami mau jadi anak-anak yang menghormati. Kami mau jadi anak-anak yang sayang. Bukan berarti ketika kami melakukannya karena kami cuma melakukan firman Tuhan, tapi kami juga karena kami sayang sama orang tua kami Tuhan. Dan kami nggak mau tukarkan orang tua kami dengan apapun atau dengan siapapun. Orang tua yang papa mama kami sekarang ini itu adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Dan kami Tuhan mau menundukkan kepala kami, menundukkan hati kami. Kami mau menghormati setiap mereka Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, biar Roh Kudus tuntun kami mulai hari ini. Berikan hati yang lembut senantiasa. Berikan hati yang baik supaya kami selalu mendengar, supaya kami selalu bisa mengerti apa yang mau dikatakan, apa yang mau disampaikan oleh orang tua kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sekarang, ayo. Sekarang kalian boleh angkat tangan kalian. Terimalah berkat ya. Kita mau doa berkat. Angkat tangan kalian. Terimalah berkat yang terbaik. Yang dari Tuhan Yesus. Yang sayang sama kalian. Tuhan Yesus mau kalian juga sayang sama Papa kalian. Terimalah kasih yang berlimpah-limpah yang gak pernah habis dalam hidupmu, ke dalam hatimu, biar kau juga bisa mengasihi orang tuamu, mengasihi setiap orang-orang yang di sekitarmu. Terimalah kasih yang terbesar, yang terbaik yang dari Tuhan. Terimalah penyertaan yang luar biasa dari Roh Kudus yang setiap hari menuntun kalian. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. God bless you. I will obey my parents. Hai kids. Sekarang waktu yang kalian tunggu-tunggu pastinya, yaitu activity. Yuk kita sama-sama membuat activity hari ini ya. Hari ini kita mau bikin apa ya? Kita di sini Kak Monik punya. What is that? Apa ini? Roar. Lion. Iya bener. Bikin singa. Oke, kita mau sama-sama membuat activity hari ini ya. Ayo kita siapkan dulu peralatannya. Oke, yang pertama kita memerlukan kertas warna kuning. Ya, di sini Kak Monik akan menggunakan kertas buffalo warna kuning. Kalau kalian tidak punya, bisa pakai origami, kertas lipat, atau pakai kertas biasa, nanti diwarna warna kuning. Nah, boleh juga ya. Lalu ada ini, warna apa ini? Yes, orange ya. Ini kertas warna orange, Kak mau dipakai buffalo orange, kalian bisa pakai origami atau kertas biasa. Lalu di sini Kak Monik punya apa ini? Tutup gelas ya, untuk membuat lingkaran. Lalu ada satu lagi nih, tutup yang lebih besar. Di sini Kak Monik pakai tin wall storage. Nah, itu Kak Monik ambil tutupnya. Kak Monik mau pakai untuk membuat kepala ya. Lalu gunting, lem. Lalu apa ini? Spidol. Lalu alat tulis yang lain, pensil. Lalu mau pakai penghapus, penggaris, boleh disiapin. Kotak pensilnya mau disiapin juga boleh. Ya, oke, sudah siap semuanya. Apalagi ya yang belum? Sudah. Oke, sudah siap?
Kita mau sama-sama membuat ya. Yang pertama caranya, Kak Monik di sini akan ambil yang kuning dulu. Di sini kertasnya Kak Monik adalah kertas A4 dibagi 2. A5 dilipat seperti ini supaya cepat. Kita mau membuat 2 buah lingkaran. Jadi Kak Monik akan ambil tutup gelasnya, lalu tempel, kita mulai gambar. Nah, kalau dilipat seperti ini, itu langsung jadi 2 nanti. Tapi kalau misalnya kalian, Kak, nggak kuat, guntingku kecil, nggak apa-apa. Kalian buat 2 gambar. Di sini kita supaya cepat ya. Oke. Ya. Yuk. Lalu yang berikutnya kita ambil yang apa ini? Orange. Untuk yang orange, Kak Monik menggunakan yang besar. Ya, Kak Monik mau gambar di sini untuk kepalanya dan rambutnya nanti. Nih, buat lingkaran. Oke, seperti ini. Ya, lalu kalau sudah kita saatnya ambil gunting. Kita mau gunting. Ya, ambil guntingnya. Kita akan gunting sesuai dengan patternnya, sesuai dengan yang tadi kalian gambar. Nih, seperti ini. Kalau yang sudah besar mungkin, Kak, aku punya jangka di rumah. Oh boleh, malah lebih gampang. Ya, pakai jangka tinggal langsung jadi. Ya. Oke, ini yang besar. Di sini Kak Monik akan simpan dulu karena nanti kita perlu ini yang orange, jangan dibuang dulu. Kita perlu untuk membuat ekor ya. Disimpan dulu di sini. Lalu yang kuning ini tadi langsung Kak Monik akan gunting dan langsung jadi 2 buah lingkaran. Nih. Siapa yang di sini sudah pernah lihat lion? Mungkin di zoo, kebun binatang, atau di taman safari. Wah, barusan pergi. Wah, Kak Monik belum pernah ke taman safari ya. Belum pernah. Nanti kalau semua sudah berakhir, ini kita bisa pergi-pergi. Kak Monik juga mau lihat lion ya. Nih, sudah jadi 2. Nah, caranya ambil yang tadi orange ya. Lalu kita akan tempelkan yang kuning ke yang orange ya. Nih. Mau pakai double tip juga boleh. Ini Kak Monik tadi bawanya yang lem. Jadi pakai lem aja enggak apa-apa. Nih. Sudah seperti ini. Kalau sudah, kita tempelkan persis di tengah. Ya. Nih. Tempelkan persis di tengah. Seperti ini. Sudah. Lalu kita akan gambar dulu. Ya, kita akan gambar dulu rambutnya. Caranya kita akan membuat setengah lingkaran seperti membuat matahari. Kalau kalian bikin matahari ya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Ya. Nih, lingkaran, setengah lingkaran. Nih. Sampai penuh. Bisa ya? Nih. Ini untuk membuat rambut singa. Oke, ya seperti ini. Kalau sudah, kita mulai. Iya benar, gunting dong Kak. Iya digunting dulu. Kita mau gunting. Nih pelan-pelan gunting.
Nih, ikutin polanya ya. Seperti buat matahari. Persis sekali. Buat kalian yang pakai kertas putih biasa, setelah ini kalian bisa warna. Yang dalam warnanya kuning, lalu yang luar kalian bisa pakai warna orange. Atau kalau nggak mau orange, warna apa sih nggak biasanya? Brown, ya, coklat, boleh juga. Terserah kalian deh, mau digambar warna apa. Boleh, nggak harus seperti yang Kak Monik buat ya. Nih, pakai origami atau kertas lipat bisa juga. Yang kesusahan gunting seperti biasa, jangan lupa minta tolong. Tolong sama papa mama, sus, siapapun ya. Hampir selesai. Nih, sudah seperti ini, selesai. Jangan lupa sampahnya apa? Dimapain? Dibuang. Ya, dibuang. Jangan buat kotoran. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita akan tempelkan dengan badannya. Badannya yang warna kuning. Ya, nih kita akan tempel. Beri lem di salah satu sisi. Boleh yang kuning, boleh yang orange. Kak Monik akan tempel yang orange saja. Nih. Kalau sudah, tempel. Iya. Wow, sudah jadi ya. Nih, kalau sudah, kita akan membuat gambarnya dulu. Nanti untuk ekornya terakhir aja nggak apa-apa ya. Nanti ekornya nanti pakai ini ya. Oke, kita akan gambar dulu. Gambar. Kak Monik di sini akan gambar hidungnya dulu karena hidung posisinya iya, masa di atas? Iya, di tengah. Jadi Kak Monik akan gambar hidungnya dulu. Caranya gampang, yaitu kalian gambar hati kecil. Ya, nih seperti ini. Hati, pas di tengah. Nih. Hati. Oke. Lalu kalau sudah, kita akan beri smile ya. Beri smile pakai merah. Nih, smile. Lalu kita akan gambar mata ya. Gambar matanya ada 2. Caranya ini 1, 2. Lalu beri apa ini? Untuk bola matanya ya. Nih. Kalau sudah seperti ini, kita ambil pensil warna hitam, lalu kita mulai mewarna. Ya. Nih, pensil warna, bisa pakai crayon. Kalian mau pakai spidol juga boleh. Nih, seperti ini. Dengan mewarna. Nih. Ya, boleh misalnya kalian mau hidungnya mau warna coklat atau di warna-warna lain boleh juga. Nih, atau misalnya mau pakai origami warna hitam langsung ditempel, boleh juga. Nih, sudah jadi. Lalu Kak Monik mau tuliskan dulu sebelum ke big message, Kak Monik mau beri ekornya dulu aja ya supaya nggak lupa. Nih, kertas yang ada kita akan potong sedikit. Seperti ini. Sudah? Jadi, ini jadi ekornya. Lalu kita akan tempel. Nih, kasih lem sedikit. Lalu kita tempel. Ya, sudah jadi. Tempel. Ini yang nggak dipakai disimpan sini dulu. Ya.
Karena nanti bisa dipakai lagi, kalau mau bikin yang kecil-kecil juga bisa pakai kertas yang sisa. Ya. Lalu seperti biasa, apa yang kurang ini? Iya Kak, belum ditulis big message hari ini. Seperti yang tadi di awal kan? Apa? O, B, I, Y, OB. Iya, kita mau jadi anak-anak yang OB ya. OB kepada siapa? Pada papa mama kita. So, kita akan tuliskan big message kita hari ini. O, B, I, Y, OB ya. OB. Sini O, B, E, Y, OB. Ya, kita mau sama-sama nyanyi yang terakhir kalinya ya. 1, 2, 3. I will obey, you will obey, we will obey our parents. Oke, sekali lagi deh. Kita mau sama-sama katakan yang seperti ini nih. I will obey my parents. Sekali lagi dengan lebih semangat. 1, 2, 3. I will obey my parents. God bless you. Simba kemana ya? Kenapa dia tidak ada di tempat ini? Atau jangan-jangan terjadi sesuatu kepadanya? Mana Simba ini? Papa. Simba, kamu dari mana saja? Untung kamu baik-baik. Apa yang terjadi, nak? Dia tersesat dan terperangkap di rawa-rawa. Karena itu, aku membawanya pulang. Dumbo, terima kasih banyak kamu sudah membantu Simba pulang. Pa, Simba mau minta maaf. Tadi Simba nggak taat dan mendengarkan kata-kata Papa. Mulai hari ini, Simba mau taat dan mendengarkan kata-kata Papa. I will obey my parents. Yuk sama-sama katakan lagi. I will obey my parents. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan lagi. I will obey my parents. O-B-E-Y, obey. O-B-E-Y, Obey. I will obey. You will obey. We will obey our dad. O-B-E-Y, Obey. O-B-E-Y, Obey. I will obey. You will obey. We will obey our mom. Adik-adik, mulai hari ini kita harus taat dan mendengarkan kata-kata Papa dan Mama ya. See you next week.